Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang selection sort. Kami kelompok 1 terdiri dari saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 006. Saya sendiri Nabila Dinda Brilianti dengan NIM 016. Saya Aini Fajaria dengan NIM 017. Saya Nabila Nanda Firdayanti dengan NIM 019. Saya Linda Wikumarati dengan NIM 021. Saya Faiza Diwadinsa dengan NIM 032. Pengertian selection sort. Selection sort adalah metode pengurutan yang prosesnya dilakukan dengan cara memilih elemen terbesar atau terkecil pada array. Selanjutnya, menempatkan elemen terbesar atau terkecil tersebut pada posisi awal atau posisi akhir dari array tergantung pada urutannya. Ascending dari terkecil ke terbesar atau descending dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya, mencari elemen terbesar atau terkecil dari elemen array setelah posisi terakhir elemen terbesar atau terkecil yang diperoleh sebelumnya. Secara garis besar, algoritma selection sort dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yakni temukan nilai yang paling minimum atau sesuai keinginan di dalam struktur data. Jika ascending, maka yang harus ditemukan adalah nilai yang paling minimum. Jika descending, maka temukan nilai yang paling maksimum. Yang kedua, tukar nilai tersebut dengan nilai pada posisi pertama di bagian struktur data yang belum diurutkan. Selanjutnya, ulangi langkah tersebut untuk bagian struktur data yang tersisa. Selanjutnya untuk data numerik. Berikut merupakan gambaran data numerik, di mana kita mempunyai data yang belum terurut yaitu 428571. Dimulai dengan untuk iterasi K sama dengan 0, yaitu dimulai dari 4, di mana 4 dibandingkan dengan 2, karena 4 lebih besar dari 2, maka iterasi K sama dengan 0 dimulai dari 2. Selanjutnya, 2 dibandingkan dengan 8. Karena 2 lebih kecil dari 8, maka dilanjutkan. Selanjutnya, 2 dibandingkan dengan 5 dan 7, di mana 2 lebih kecil dari 5 dan 7. Namun, selanjutnya dibandingkan untuk 2 dengan 1, di mana 2 lebih besar dari 1. Maka, untuk iterasi K sama dengan 0, 1 ditukar posisinya dengan 4. Sehingga datanya menjadi 128574. Selanjutnya, untuk iterasi K sama dengan 1 dimulai dari 2, di mana 2 dibandingkan dengan 8. Karena 2 lebih kecil dari 8, maka hal ini tetap datanya, sehingga untuk iterasi K sama dengan 1, datanya menjadi 128574. Selanjutnya, untuk iterasi K sama dengan 2, di mana dimulai dari 8. Karena 8 lebih besar dari 5, maka iterasi K sama dengan 2 dimulai dari 5. Selanjutnya, 5 dibandingkan dengan 7. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka dilanjutkan iterasinya. Selanjutnya, karena 5 lebih besar dari 4, maka ditukar posisinya 4 dengan 8. Sehingga untuk iterasi K sama dengan 2, datanya menjadi 124578. Selanjutnya, untuk iterasi K sama dengan 3, dimulai dari 5, di mana 5 dibandingkan dengan 7. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka dilanjutkan untuk dibandingkan 5 dengan 8, di mana 5 juga lebih kecil dari 8. Sehingga pada iterasi K sama dengan 3 ini, datanya tetap yaitu 124578. Selanjutnya, untuk iterasi K sama dengan 4, datanya itu dimulai dari 7, di mana 7 dibandingkan dengan 8, di mana 7 itu kurang dari 8, sehingga dalam hal ini tidak terjadi pertukaran. Selanjutnya,
iterasi K sama dengan 4, datanya menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 8. Terakhir, jadi diperoleh data numerik terurut yaitu 1, 2, 4, 5, 7, 8. Algoritma data numerik. Untuk algoritma bagi data numerik, algoritmanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai, kedua adalah menginput jumlah datanya, kemudian yang ketiga adalah menginputkan data-data dari X0, X1 sampai Xn-1. Nah, keempat yaitu dengan looping dari I sama dengan 0 sampai N-2. Kemudian urutan looping I tersebut adalah dengan memisalkan variabel K sama dengan I, kemudian looping variabel J sama dengan I plus 1 sampai N-1. Kemudian tata cara looping J tersebut adalah jika XK lebih dari XJ, lakukan K sama dengan J. Jika XK kurang dari XJ, maka kembali ke langkah 4.2. Jika XK lebih dari XJ, maka berlanjut ke dari langkah 4.2.1 dilakukan looping dari J sama dengan I plus 1 sampai N-1. Jika looping tersebut sudah selesai, maka langkah 4.3 yaitu misalkan variabel temp sama dengan XK. XK ini adalah variabel bukan variabel, yaitu adalah data terkecil dari urutan data tersebut. Kemudian setelah misalkan variabel temp sama dengan XK, kemudian XK misalkan dengan variabel XI, kemudian XI misalkan sama dengan variabel temp. Kemudian langkah terakhir adalah lanjutkan ke langkah 4 untuk looping dari I sama dengan 1, I sama dengan 2 sampai I sama dengan N-2. Setelah looping tersebut selesai, maka lanjut ke langkah kelima yaitu data itu sudah terurut. Langkah ke-6 selesai. Dan berikut ini adalah program untuk data numerik. Dan gambar sebelah kiri adalah kode C++ untuk data numeriknya. Kemudian gambar sebelah kanan adalah tampilan dari program tersebut. Jadi terlihat ada data sebelum terurut ada 14, 8, min 3, 4, 6, 1, min 12, 13. Kemudian setelah diurut berdasarkan ascending, terurut dari data terkecil sampai data terbesar. Sedangkan untuk terurut descending, maka diurutkan dari data terbesar sampai ke data terkecil. Untuk selanjutnya adalah bagian data string. Berikut adalah gambaran dari data string. Kita mempunyai data yang akan diurutkan yaitu if, else, fungsi, dan array. Untuk iterasi pertama, kita membandingkan abjad if dengan abjad-abjad yang lainnya. Yang pertama, bandingkan abjad if dengan abjad else. Apakah abjad else lebih awal dari abjad if? Iya, karena iya, maka bandingkan abjad else dengan abjad fungsi. Apakah abjad fungsi lebih awal daripada abjad else? Tidak, karena tidak, maka bandingkan abjad else dengan abjad array. Apakah abjad array lebih awal daripada abjad else? Ya, maka array adalah abjad yang paling awal. Lalu tukar abjad array dengan abjad if. Abjad array menempati indeks ke-0. Didapat array else fungsi if. Untuk iterasi kedua, kita membandingkan abjad else dengan
abjad yang selanjutnya. Yang pertama, apakah abjad fungsi lebih awal daripada abjad else? Tidak, karena tidak, maka bandingkan abjad else dengan abjad if. Apakah abjad if lebih awal daripada abjad else? Tidak, karena tidak, maka abjad else menempati indeks pertama. Didapat dari iterasi kedua urutannya yaitu array, else, fungsi, if. Untuk iterasi ketiga, membandingkan abjad fungsi dengan abjad if. Apakah abjad if lebih awal daripada abjad fungsi? Tidak. Karena tidak, maka fungsi menempati indeks 2 dan if menempati indeks ketiga. Didapat dari iterasi ketiga yaitu array, else, fungsi, if. Maka diperoleh data terurutnya yaitu array, else, fungsi, if. Algoritma data string ascending. Yang pertama, langkah pertama mulai, lalu langkah kedua menginput jumlah nilai data n, langkah ketiga menginputkan data ke 0, kata ke 1 hingga kata n ke min 1. Lalu langkah 4 melakukan looping i sama dengan 1 sampai dengan n dengan data sebagai berikut, yaitu langkah 4.1 k sama dengan i, 4.2 melakukan looping j sama dengan i plus 1 sampai n plus 1. Lalu jika strcmp kata j, kata k kurang dari 0, lakukan k sama dengan j, jika tidak lanjut ke langkah 4.2. Lalu langkah 4.3 melakukan strcpy tem kata i dan strcpy kata i kata k. Lalu langkah 4.5 strcpy kata k, tem. Dan melanjutkan langkah keempat. Lanjutlah langkah kelima, data sudah terurut dan selesai. Untuk algoritma data string descending, sebenarnya itu masih sama seperti ascending. Cuma perbedaannya berada di langkah keempat. Untuk algoritma data string descending dimulai langkah pertama yaitu mulai. Yang kedua yaitu menginputkan jumlah data ke n. Untuk langkah ketiga yaitu menginputkan data yaitu kata 0, kata 1 sampai kata n-1. Kemudian langkah keempat yaitu looping i sama dengan 1 sampai n. Kemudian diberi inisial b sama dengan i. Kemudian looping j sama dengan i plus 1 sampai n plus 1. Jika strcmp kata j, kata b lebih besar dari 0, lakukan b sama dengan j. Jika tidak, lanjut ke langkah 4.2. Kemudian melanjutkan ke strcpy tmp, kata i. Kemudian dilanjutkan strcpy kata i, kata b. Dilanjutkan lagi ke kata b, tmp. Kemudian melanjutkan ke langkah 4. Jika sudah, data sudah terurut dan selesai. Untuk programnya seperti ini. Untuk pemilihan program kita menggunakan if else. Jika kode yang dimasukkan adalah kode 1 berarti pengurutan dari A ke Z, namun jika kode 2 yaitu pengurutan dari Z ke A. Untuk outputnya yaitu seperti ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.